Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok distribusi binomial akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami, yaitu aplikasi Android, yaitu kalkulator distribusi binomial. Dengan saya, Ahmad Rifan. Dengan saya, Muhammad Paradia Katamara. Saya Ulil Nur Akso. Saya Ragedian Afan Barudin. Kami dari Teknik Informatika kelas pagi semester 4. Untuk kali ini, kita akan menjelaskan mengenai rumus distribusi binomial untuk menghitung peluang mendapatkan tepat sejumlah keberhasilan tertentu X dalam sejumlah percobaan N. Rumusnya adalah P X sama dengan X sama dengan kombinatorial N, X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X, yang dimana Px sama dengan X ini adalah probabilitas mendapatkan tepat X sukses dengan N jumlah total percobaan, X-nya adalah jumlah sukses yang diinginkan. Contohnya nilai X ini bisa 0, 1, 2, hingga N. P ini probabilitas sukses dalam satu percobaan, Q ini adalah probabilitas gagal dalam percobaan, Q sama dengan 1 dikurangi P. Kombinasi N, X ini adalah koefisien binomial yang menyatakan jumlah cara memilih X. Sukses dari N percobaan dihitung dengan rumus kombinatorial N, X sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali buka kurung N dikurangi X tutup kurung faktorial. Syarat percobaan binomial ini ada 4, yakni 1 dilakukan berulang kali dalam jumlah tetap N percobaan, setiap percobaan independen, tidak saling mempengaruhi, peluang sukses atau P tetap untuk setiap percobaan. 4, hanya ada 2 kemungkinan hasil, yakni sukses atau gagal. Baik, selanjutnya adalah contoh soal di mana terdapat sebuah kasus, yaitu Faraday dan Afan melakukan taruhan, melempar koin sebanyak 5 kali. Faraday bertaruh akan muncul tepat 3 angka. Berapa peluang Faraday akan menang? Nah, pada soal ini diketahui yaitu N sama dengan 5, yaitu total dari percobaannya. Lalu X sama dengan 3, yaitu jumlah sukses yang ingin diamati. Lalu terdapat P, karena ini sebuah koin yang mana terdapat 2 kemungkinan, yaitu satu gambar dan juga satu angka, maka P-nya atau peluang suksesnya yaitu 0,5 dan peluang gagalnya yaitu 0,5 juga. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus binomial probabilitas massa. Berikut adalah cara langkah-langkah untuk menyelesaikan soalnya, yang mana probabilitas X sama dengan 3 adalah 5 kombinasi dari 3, dikali P peluang sukses pangkat 3, yaitu 0,5 pangkat 3, dan juga dikali peluang gagalnya 0,5 pangkat 5 dikurangi 3. Selanjutnya, yaitu menghitung dari kombinasi 5 dan 3 ini. Kombinasi ini menggunakan rumus N faktorial dibagi X faktorial N dikali X faktorial dikali N dikurangi X faktorial. Nah, di sini N-nya yaitu 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 dikali 5 dikurangi 3 faktorial. Nah, di sini 5 faktorial, 5 dikali 4, lalu 3 faktorial. Lalu dibagi 3 faktorial, 5 dikurangi 3, yaitu 2 faktorial. Di sini 3 faktorialnya bisa kita coret. Nah, sehingga menyisakan 5 dikali 4, yaitu 20, lalu dibagi 2. Hasilnya yaitu 10. Nah, seperti ini. Sehingga 10 dikali 0,5 pangkat 3, yaitu 0,125, dikali 0,5 pangkat 2, yaitu 0,25. Sehingga menghasilkan 0,3125. Nah, hasil dari perhitungan ini kita buktikan juga pada tabel Excel berikut. Ya. Berikut adalah tabel Excel, tabel distribusi binomial. Di sini kami menggunakan fungsi Excel, yaitu binom dis number S, number di sini yaitu nilai X, ya jumlah suksesnya, lalu trial yaitu jumlah total percobaannya atau nilai N, dan probabilitas yaitu nilai P, peluang sukses. Lalu di sini kumulatif yaitu argumen untuk menentukan jenis probabilitas yang akan dihitung. Jika kumulatifnya false, maka probabilitas massa, jika true, maka menggunakan probabilitas kumulatif. Nah, kita cek tadi pada soal yaitu menggunakan nilai N sama dengan 5 di sini, dan juga nilai X sama dengan 3. Nah, lalu peluang suksesnya yaitu 0,5, sehingga di sini jawabannya yaitu 0,5
3125. Jawaban di tabel Excel ini dan juga perhitungan kami tadi yaitu sama. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tampilan UI-nya pada emulator Android-nya, pada Android Studio. Pertama, kita akan buka aplikasinya terlebih dahulu, yang bernama kalkulator binomial. Ya, dalam beranda pertama akan langsung ditujukan pada kalkulator binomialnya, yaitu dengan memasukkan nilai N, nilai X, dan nilai B, lalu ada dengan tombol hitung. Selain itu, di sini terdapat menu garis 3 yang berisi menunya, yang utama kalkulator binomial, dan yang selanjutnya ini apa itu binomial, ya, berisi tentang mengenai distribusi binomial, rumus, dan binomial kumulatif. Selanjutnya ada panduan pengguna dengan langkah-langkah penggunaan, masukkan input, klik tombol hitung, dan contoh soalnya. Selanjutnya ada informasi yang berisi tentang informasi kalkulator binomial dan tim pengembangnya. Aplikasinya dengan bertema warna biru dan dengan kombinasi warna putih dan biru muda. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai program dari aplikasi ini. Yang pertama di sini saat button dihitung, input di setiap font input nilai N, X, dan P ini akan disimpan ke variabel N, X, P ini, variabel input N, X, dan P ini. Kemudian setiap variabel tersebut akan dicek nilainya apakah kosong atau tidak. Jika ada salah satu yang nilainya kosong, akan muncul pesan semua input harus diisi. Setelah input dari validasi yang pertama, setiap variabel akan dikonversi nilai tipe datanya menjadi integer dan double dalam variabel NXP ini. Kemudian dilakukan lagi pengecekan nilai NXP ini apakah kosong atau tidak. Jika ada yang kosong, akan muncul input tidak valid. Selanjutnya akan dilakukan lagi pengecekan untuk nilai N, X, dan P, yang mana nilai N, X ini tidak boleh lebih besar dari N, dan nilai N tidak boleh lebih kecil dari 0, kemudian X tidak boleh lebih kecil dari 0 atau negatif, P juga tidak boleh lebih kecil dari 0, dan juga P tidak boleh lebih besar dari 1. Apabila ada yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, akan muncul pesan masukkan nilai yang benar, masukkan nilai X lebih kecil atau sama dengan 0, dan X lebih kecil atau sama dengan N, dan juga P lebih kecil atau sama dengan 0, dan P lebih besar sama dengan 0, dan P lebih kecil sama dengan 1. Setelah semua variabel benar dan lolos dari sebuah validasi tersebut, halaman akan berpindah ke halaman result activity atau halaman hasil, di mana saat berpindah tersebut nilai variabel NXP akan dikirimkan ke halaman result juga menggunakan intent. Selanjutnya di halaman result ini atau halaman hasil, di sini ada beberapa proses perhitungan. Yang pertama, variabel NXP ini digunakan untuk menerima intent nilai NXP dari halaman main yang sebelumnya, yang dikirim saat button hitung ditekan. Kemudian variabel key digunakan untuk menyimpan nilai dari probabilitas kegagalan, yaitu 1 dikurangi probabilitas keberhasilan. Kemudian variabel kombinasi digunakan untuk menghitung kombinasi, dan variabel hasil digunakan untuk menghitung hasil dari distribusi binomial. Menggunakan rumus kombinasi dikali probabilitas keberhasilan dipangkatkan dengan X atau percobaan, key nilai kegagalan dipangkatkan N, jumlah percobaan dikurangi jumlah keberhasilan yang diinginkan. Kemudian variabel proses digunakan untuk menyimpan dan menghitung langkah-langkah dari proses perhitungan yang ini. Selanjutnya di sini digunakan untuk menampilkan, pada bagian ini digunakan untuk menampilkan setiap variabel tersebut ke halaman hasil ini. Seperti menampilkan N ke ini, X ke text view value X yang ini. Kemudian ya dan seterusnya, proses yang diambilkan ke proses perhitungan dan hasil di hasil akhir ini. Di sini ada faktorial. Fungsi faktorial ini digunakan untuk menghitung nilai faktorial pada kombinasi yang ini. Kemudian ada button, ada setup click on list status yang digunakan untuk button finish atau menutup halaman ini agar kembali ke halaman utama tadi. Nah, di sini dapat dibuktikan bahwa nilai dari inputnya itu sudah benar. Untuk selanjutnya di sini kita akan buktikan bahwa apakah nilai dari hasil perhitungan ini benar atau tidak menggunakan tabel distribusi binomial. Yang pertama, nilai N 5, nilai X 3, dan nilai P-nya adalah 0,3. Kemudian kita lihat di tabel yang mana nilai N 5, X 3, dan probabilitasnya adalah 0,3 dan hasilnya adalah 0,1323. Ya, hasilnya adalah benar, sama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai proyek aplikasi Android distribusi binomial. Apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan, kami memohon maaf sebesar-besarnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.